Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok untuk pembuatan aplikasi apotek akan mempresentasikan tugas UTS kami. Ya, perkenalkan saya sendiri Fulaihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana awal dari aplikasi ini dibuat. Ya, yang pertama kita itu membuat splash screen. Splash screen adalah suatu tampilan yang mana ketika aplikasi tersebut dibuka, maka nanti akan keluar kayak seperti awalan gitu. Jadi sebelum kita benar-benar masuk ke dalam aplikasinya, kita akan melihat seperti loading. Nah, itu yang dinamakan splash screen. Nah, ini merupakan layout dari splash screen. Jadi di sini saya menggunakan dua item, yaitu untuk GIF dan juga yang kedua adalah text view. Nah, cara memasukkan GIF di sini adalah kita download terlebih dahulu GIF-nya. Setelah kita download, kemudian kita paste ke drawable. Setelah kita paste ke drawable, maka kita memasukkannya ke dalam layout. Nah, mungkin seperti ini tampilan atau sintaknya, kodenya. Nah, ini GIF-nya ini tadi saya beri nama tes, yaitu ini kita masukkan Android src drawable test, maka jadinya akan seperti ini. Kemudian yang kedua kita beri tulisan mohon tunggu di sini, kita menggunakan text view seperti biasa. Nah, setelah kita membuat splash screen, kita akan membuat tampilan awal yang dimana kita membuatnya di activity main. Nah, ini merupakan layout dari activity main. Dapat kita lihat bersama bahwa activity main di sini kami menggunakan constraint layout. Kemudian setelah menggunakan constraint layout, kita menambahkan image. Nah, cara menambahkan image di sini juga sama seperti menambahkan GIF tadi, yaitu kita download dulu fotonya. Ketika sudah, kita masukkan ke drawable. Kemudian kita masukkan ke sini dengan nama tadi itu apot ini. Jadi image ini bernama apot. Kemudian jika sudah, di sini kami menambahkan text view Apotek Nusantara dan juga text view Jalan Veteran nomor 12. Nah, setelah sudah, kita menggunakan yang bawah ini namanya bottom navigation. Nanti akan saya jelaskan seperti apa bottom navigation itu. Setelah kita menggunakan bottom navigation, kita menggunakan juga frame layout. Frame layout di sini berfungsi untuk ketika kita klik salah satu dari bottom navigation ini, menu-menu di bottom navigation, maka nanti dia akan berpindah ke from yang telah diklik tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk membuat bottom navigation. Maka kita akan membuat menu bottom nav. Kemudian sebentar. Nah, ini adalah menu bottom navigation tadi. Yang pertama, kita akan membuatnya di sini. Jadi kita menambahkan ada item about, item transaksi, dan juga item obat. Setelah kita menambahkannya di sini, maka kita itu memanggilnya yang mana tadi sudah kita panggil di sini. Atribut. Nah, ini sebentar. Misalkan ini menu bottom navigation view-nya kita klik, maka kita menambahkan atau memanggil yang tadi from yang sudah kita buat itu di sini. Nah, ini tampilan sudah selesai, maka saya akan menjelaskan database-nya. Setelah, tidak lupa juga dalam proyek kali ini kita membuat database open helper. Nah, yang pertama kita membuat database namanya itu apotik. Kemudian ini adalah berapa tabel yang kita buat, yaitu ada 2, ada tabel apotek dan juga tabel obat.
Nah, di dalam tabel kita membuat tabel apotek ini kita mempunyai atribut ID. Tabel transaksi. Di dalam tabel apotek ini kita menggunakan ID transaksi yang mana dia bersifat primary key. Kemudian ada juga nama, ada juga jumlah, dan juga ada harga. Setelah kita membuat tabelnya, lalu kita masukkan data-datanya. Seperti ini dapat kita lihat bersama ada Panadol, paracetamol, dan juga Conidin yang sudah diikuti oleh jumlah dan juga harganya masing-masing item. Kemudian setelah kita membuat ini tabel, maka kita kayak pendeklarasian atau penamaannya. Setelah kita membuat tabel apotek, maka kita membuat tabel obat. Tabel obat di sini kita memiliki atribut ID obat yang mana ID tersebut bersifat sebagai primary key. Kemudian ada nama, ada stok, dan juga ada tanggal expirednya. Setelah kita membuat tabel, lalu kita memasukkan data-datanya, yaitu ada Panadol yang mana namanya itu Panadol. Kemudian untuk stoknya ada 100 dan juga expirednya ada 15 Januari. Kemudian ada juga paracetamol dan juga Conidin. Kemudian kini kita panggil atau kita persingkat gitu. Jadi database-nya adalah tabel obat, maka kita masukkan di sini. Setelah kita ke database Open Helper, maaf tadi saya lupa untuk menjelaskan yang splash screen. Di sini saya akan menjelaskan lagi bagaimana cara membuat splash screen activity. Yaitu di sini ada handler. Kemudian kita deklarasikan dulu let init var handler. Kemudian ini handler.postDelay. Maksud dari post delay ini adalah ketika kita run aplikasi kita, kemudian kita run, nanti kita akan langsung melihat bagaimana splash screen tersebut. Nah, kita dapat mengaturnya di sini di waktu ini. Maksud dari 6000 ini adalah 6 detik. Jadi per 1000-nya itu adalah per 1 detik. Jadi misalkan kita mau membuat 5 detik, maka kita harus menuliskan 5000. Kemudian ini kita masukkan intent. Maksud intent di sini adalah sekarang itu kita di splash screen. This ini adalah splash screen-nya kita. Splash screen. Nah, dari splash screen kita akan diarahkan kemana? Maka kita akan memasuki ke main activity. Maka dari this ini atau splash screen ini, kemudian kita mau ke main activity, kemudian class.java. Kemudian untuk menjalankannya kita cukup memasukkan kode start activity. Nah, setelah kita memasukkan start activity, jangan lupa untuk memasukkan finish. Finish di sini maksudnya adalah ketika kita selesai menggunakan aplikasi tersebut, maka ketika kita back aplikasi tersebut, kita tidak akan kembali lagi ke splash screen. Jadi ketika kita sudah menggunakan aplikasi yang dirasa sudah cukup untuk menggunakannya, maka kita itu back. Nah, kemudian setelah kita back, maka kita akan langsung keluar dari aplikasi tersebut. Kemudian ini splash screen sudah cukup, maka kita ke main activity. Main activity ini adalah di mana seluruh layout yang telah kita buat tadi atau activity.kotlin tadi sudah kita buat, maka kita panggilnya itu di sini. Kita deklarasikan dulu ada let init var db, yaitu SQLite database. Kita menggunakan database, terus kemudian ini ada fragmen transaksi yang tadi sudah dibuat, ada juga fragmen obat yang tadi sudah dibuat. Dan juga ini ada fragmen transaction yang mana ini adalah proses dari semuanya. Kemudian kita on create. Ini kita panggil bottom navigation view yang sudah kita buat tadi. Yang dimana bottom navigation tadi kita sudah membuat untuk
fragmen transaksi dan juga fragmen obat. Kemudian ini get DB object, ini untuk memanggil database-nya yang sudah kita buat tadi. Nah, ini merupakan override fund on navigation item selected. Jadi ini adalah main activity yang mana tampilan nanti yang di bawah itu kita klik salah satu. Ketika kita klik item transaksi, maka dia akan ke frame layoutnya transaksi. Ketika kita klik yang obat, maka nanti dia akan ke obat, dan jika kita klik about, maka dia akan ke about. Maaf, about di sini maksudnya adalah home, yaitu. Nah, di sini kita dapat melihat 255 ini merupakan dari layout atau dari tampilan untuk from yang transaksi atau obat ya, maksudnya adalah warnanya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdian. Kepada Ferdian dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Laika. Di sini saya akan menjelaskan bagian fragment. Nah, di sini kita mempunyai dua fragment, yaitu fragmen obat dan transaksi. Pertama, saya akan jelaskan fragmen transaksi. Nah, bentuknya transaksi seperti ini. Ini menggunakan text view sebagai title, sebagai judulnya. Terus selanjutnya menggunakan text input layout sebagai input nama obat. Selanjutnya edit text input layout, edit text jumlah. Sini harga. Terus ini buton tambah untuk menambah data, buton update, buton delete, dan sini akan ini list view untuk menampilkan data nanti. Nah, terus untuk nanti kan untuk menata dalam list view-nya ini kan kayak ada strukturnya buat nata. Nah, natanya di sini. Jadi ini nata di sini ukurannya. Jadi ID-nya nanti lebarnya 50 dp. Terus namanya nanti 150 dp. Jumlahnya 75 dp dan harganya itu sisanya. Terus saya akan jelaskan sintaknya, codingannya. Nah, codingannya itu di sini, fragment transaksi. Pertama kita akan mendeklarasikan bagian-bagiannya. Jadi kan di sini ada invert, disparent, main activity, itu fungsinya untuk Jadi itu kayak fragment transaksi itu cuma anaknya, kayak childnya dari main activity. Jadi itu kayak numpang di atasnya gitu. Yaitu di sini dideklarasikan var db SQL database yang tadi. Terus ini adapter, soalnya tadi kan kita menampilkan menggunakan list adapter. Ini v sebagai view, terus ini builder, itu nanti buat kayak ada pesan itu. Terus ini idtrx untuk menyimpan ID sementara. Oke, selanjutnya kita menggunakan onCreate implementer, layout implementer. Jadi kayak berpindah, tapi berpindah itu layoutnya, bukan berpindah ya. Sini deklarasikan. Terus ini syntax data jadi menampilkan file kursor. Ini untuk memanggil dari tabel obat, tabel apotek. Terus isinya ini nama, jumlah harga. Terus ini ascending ini. Jadi kayak datanya itu berdasarkan ID. Terus di ascending itu, terus on start nanti dipanggil. Terus ini apabila diklik ini akan menampilkan ini. Terus ini untuk memberi function pada buton insert data. Terus ini memberi function pada update data. Ini memberi function pada hapus data. Terus ini jadi kayak tadi kan
ada fungsinya. Nah, ini kita dideklarasikan. Setelah ditambah nanti otomatis datanya dikosongkan kembali. Terus ada juga seperti ini, setelah diberi function maka datanya kosongkan lagi, terus delete dikosongkan lagi. Nah, ini cuma memanggil aja, jadi nanti ditampilkan pesan saat mengisi, dikonfirmasi apakah data sudah benar. Jika iya, akan dilanjutkan ke PTN insert dialog tadi yang memberi function. Jika tidak, maka di nol, jadi tidak terjadi apa-apa. Update juga dan delete juga tuh. Terus selanjutnya kita akan jelaskan fragmen obat, bagian obat, data obat. Ini sama seperti fragmen data transaksi tadi, cuma ya yang beda cuma datanya, yaitu sama semua komponen sama kok. Terus saya akan langsung aja untuk singkat waktu jelaskan fragmen obat. Ya, ini sama saja sintaksnya, cuma diganti obat. Ini yaitu untuk mensingkat waktu, sama saja, cuma datanya ini data obat. Udah, sekian itu saja. Mari kita uji coba aplikasinya secara langsung. Oke, kita coba aplikasinya. Udah, itu barisannya yang lagi. Bentar. Udah gitu diisolasi, tembak kacang apa? Jadinya pentol sama sudo. Bentar, ini kan oh, ini splash screen yang tadi dijelaskan oleh Polaika. Jadi elemen loading, setelah itu ditampilkan ini main activity-nya di home. Setelah itu ini sebenarnya fragmen transaksi tadi kita coba mengisi. Kita isi para obat apa ya, Bodrexin, jumlahnya 5, datanya bukannya berapa ya, 5.000. Insert data. Nah, ini notifikasi konfirmasi ya tidak ya. Nah, ini ketambah di sini. Ini datanya nambah. Jika diupdate jadi 8, update. Ada konfirmasi lagi ya, berubah. Kita coba delete ya, akan terhapus. Selanjutnya kita ke obat. Nah, ini obat, nama obat, stok obatnya 50, expirednya Desember. Kita insert ya, nanti akan tambah ini, tambah. Coba kita edit, update ya, maka akan berubah ini. Terus coba kita delete ya, berhasil. Udah, sekian itu saja presentasi dari kami. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.